Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali saya akan membahas konten mengenai emas. Pernah gak sih kalian mikir kalau investasi emas itu nggak mungkin rugi? Ini perlu diluruskan ya teman-teman. Kalian perlu hati-hati. Faktanya emas itu bukan jaminan cuan 100%. Kalau caranya salah, malah bisa jadi beban. Jadi di video kali ini kita akan kupas tuntas kenapa emas bisa rugi dan cara investasi yang tepat, lalu tips biar kalian nggak salah langkah untuk berinvestasi emas. Yuk simak sampai habis videonya dan selamat datang di channel informasi keuangan favorit kalian. Di video kali ini bakal sharing tips biar investasi emas kalian bisa lebih menguntungkan. Memang sih topik ini udah banyak dibahas di channel YouTube lain ya, tapi di sini saya bakal ngelurusin sesuai dengan kondisi terbaru di tahun 2025 supaya makin relevan. Sebagai contoh gini, saya punya temen, dia semangat banget beli emas pas denger beritanya harga emas naik. Lalu langsung beli perhiasan sebanyak 10 gram. Lalu 3 bulan ke depan ketika dia butuh uang, kemudian emas tersebut dijualnya. Ternyata pas dijual harganya malah turun, plus potongan biaya yang di toko. Rugi dong. Nah, dari cerita singkat ini kita bisa simpulkan bahwa untuk mendapatkan untung dari investasi emas memang perlu waktu. Lalu, kenapa emas menarik buat investasi? Pertama, karena nilainya cenderung naik dan tahan inflasi. Kalau kita lihat data 20-30 tahun ke belakang, harga emas selalu naik walaupun kadang cenderung turun sesaat. Jadi, emas itu kayak asuransi buat melawan inflasi. Selanjutnya, pencairannya gampang. Butuh dana darurat, tinggal jual ke toko emas atau lewat aplikasi. Nggak seperti tanah atau properti yang jualannya bisa berbulan-bulan sampai laku. Selanjutnya, bisa dari modal yang kecil. Untuk kalian yang baru memulai investasi, emas itu ramah di kantong. Bisa mulai dari ratusan ribu kalau pakai emas digital. Lanjut untuk jenis-jenis emas untuk investasi. Yang pertama sudah tidak asing bagi kalian yaitu ada emas batangan ya. Mulai dari merek Antam, UBS, Lotus Archie yang berkualitas 24 karat. Tips untuk membeli emas, kalian beli minimal 3 gram biar spread emasnya kecil ya. Kalau beli cuma 0,5 gram pas jual kembali itu rugi banget karena selisih harga jual ke belinya yang lumayan tinggi. Selanjutnya ada emas digital. Beli emas lewat aplikasi seperti Pegadaian Digital, Laku Emas, Tokopedia Emas. Misalnya nabung 500.000 per bulan, lama-lama bisa dikumpulin jadi beberapa gram. Kalau sudah cukup banyak bisa dicetak jadi emas fisik. Selanjutnya di perhiasan emas. Perhiasan emas memang favorit emak-emak dan para perempuan ya. Bisa dipakai sekaligus nabung. Tapi ingat, hindari perhiasan dengan permata kalau ingin fokus investasi. Pilihlah emas 90% ke atas supaya potongannya nggak nyesek pas jual kembali. Lalu untuk tips supaya untung dalam berinvestasi emas yaitu tentukan tujuan dan jangka waktu. Mau untuk tabungan jangka pendek atau investasi panjang? Kalau untuk dana darurat bisa perhiasan emas biasa. Kalau untuk jangka panjang logam mulia atau emas digital. Lalu cari toko atau platform yang terpercaya.
Nggak semua toko kasih harga jual emas yang adil dan tinggi. Jadi, pastikan kalian beli dan jual di tempat yang punya reputasi baik. Contohnya, butik emas resmi, bank syariah, atau aplikasi yang memang sudah terpercaya. Selanjutnya, konsisten nabung dan jangan terjebak harga yang naik turun. Seringkali kan kita mendengar, nanti aja beli, tunggu harga turun. Padahal pas nunggu harganya malah makin tinggi. Solusinya yaitu nabung rutin. Kalau rutin, kita nggak terlalu peduli mengenai fluktuasi harga emas. Selanjutnya, diversifikasi, jangan hanya emas. Ini penting. Jangan hanya taruh semua uang kalian di emas. Kombinasikan dengan instrumen lain seperti reksadana, saham, atau deposito. Jadi, kalau emas lagi turun, ada investasi lain yang menopang. Lalu, pahami biaya tambahan. Ingat, emas itu ada biaya cetak. Kalau digital mau dicetak ya. Ada juga split jual ke beli. Bahkan kalau perhiasan, kadang ada biaya reparasi. Jadi kita perlu menghitung baik-baik dengan seksama agar tidak rugi ke depannya ya. Contoh strategi simpel. Misalnya kalian mau investasi 1 juta per bulan. Bisa uang yang 500.000 untuk emas digital, lalu yang 300.000 untuk nabung beli emas logam mulia setiap 6 bulan. Sisanya yang 200.000 belikan reksadana atau tabungan lain. Dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan, kalian bakal punya portofolio yang lebih seimbang. Nah, kesalahan-kesalahan umum saat berinvestasi emas untuk pemula biasanya panik saat harga turun. Ingat ya teman-teman, emas mainnya untuk investasi jangka panjang ya. Lalu, kesalahan selanjutnya, mereka beli di sembarang tempat tanpa cek reputasi. Ada juga yang beli emas perhiasan yang mahal dengan banyak permatanya, padahal nggak laku mahal kalau dijual. Nah, itu tadi ya teman-teman, pembahasan kita soal investasi emas. Kita udah bahas kenapa emas menarik dan jenis-jenis emas. Kita udah bahas kenapa emas menarik dan jenis-jenisnya sampai tips biar untung berinvestasi emas. Ingat ya teman-teman, emas itu bukan jalan pintas menjadi kaya, tapi salah satu cara melindungi aset nilai uang kita dari investasi. Tapi salah satu cara melindungi nilai uang kita dari gempuran inflasi. Gimana menurut kalian? Punya pengalaman atau tips lain soal emas? Share di kolom komentar ya. Lalu kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang mulai investasi emas ya. Dan sampai jumpa pada video tentang emas berikutnya. Semoga investasi kalian selalu cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.